Ketika anak-anak ini dalam keluarga secara utuh itu merasa dilindungi, dicintai, mereka itu akan otomatis juga akan lebih pede bergaul sama teman-temannya di sekolah, terus Oke. juga nilai akademiknya juga bisa didorong gitu, karena anak di rumah itu merasa secure gitu. Nah, makanya Oke. penting banget membangun itu. Dan Ya, pesan sama teman-teman nih yang bukan mahasiswa psikologi, untuk yang mau ngambil jurusan psikologi itu ada nggak sih pesan-pesannya supaya nggak terlalu high ekspektasi. Terus Mbak, kemarin researchnya tentang apa Mbak? Boleh diceritain nggak kenapa ngambil research itu waktu tesis? jadi penelitian tesisku ini pakai metode kuantitatif, yaitu tentang grandparenting. Jadi grandparenting itu tentang keterlibatan pengasuhan kakek nenek Mm-mm. ke anak gitu. Dan aku ngambilnya itu ada 3 variabel, yaitu grandparenting itu tadi, keterlibatan pengasuhan kakek nenek, sama variabel lainnya itu harga diri pada anak, sama kesejahteraan subjektif pada anak. Jadi kesejahteraan subjektif itu maksudnya kayak ibarat kata kebahagiaannya anak gitu ya Mbak, gampangnya kalau Iya yang betul. bukan dari psikologi. Mm-mm. Nah, kenapa ambil riset tentang itu? Karena uh, sebenarnya zaman sekarang itu kan banyak banget ya apa orang tua yang menitipkan anaknya itu ke tempat lain karena bekerja gitu. Terutama kan sekarang banyak wanita karir ya. Mm-mm. Jadi cenderung banyak ibu yang nggak bisa di rumah untuk ngasuh anak. Kebanyakan kan menitipkan ke full day school atau ke babysitter gitu. Nah, aku mengangkat tema grandparenting ini karena sebenarnya kakek nenek itu bisa jadi alternatif gitu, pengasuh kedua selain orang tua yang sangat baik untuk anak gitu. Dan juga sebenarnya kan sekarang juga banyak yang apa mengandalkan kakek nenek untuk jadi pengasuh kedua gitu. Jadi tesisku itu lebih ke arah meneliti apakah keterlibatan pengasuhan kakek nenek itu akan mempengaruhi harga diri dan kebahagiaan pada anak itu sendiri, dan apakah pengasuhannya ini juga efektif untuk kebahagiaannya anak dan perkembangannya anak itu sendiri. Karena aku juga ingin menekankan bahwa menurutku alternatif pengasuhan yang paling baik ini adalah kakek nenek daripada pengasuh-pengasuh secondary lainnya gitu Mbak. Penelitianku juga spesifik, bukan bukan yang nggak sama sekali diasuh orang tua, tapi lebih ke arah kakek nenek dan orang tua itu kayak bekerja sama untuk ngasuh anak gitu. Harga dirinya itu yang seperti apa Mbak? Harga diri anak itu? Jadi harga diri anak itu kayak persepsi pada anak memandang seberapa berharga dirinya gitu. Oh. Jadi kalau dari hasil penelitian temuannya ini, Hmm. keterlibatan pengasuhan kakek nenek itu akan meningkatkan harga diri pada anak, dan harga diri pada anak ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan subjektifnya anak. Tergantung juga sih Mbak pengasuhannya gimana. Maksudnya kalau pengasuhannya kakek nenek ini baik, itu akan benar-benar meningkatkan kesejahteraan subjektif gitu. Dan di penelitianku juga aku nanyain ke anak-anaknya lewat kuesioner gitu, menurutmu gimana persepsimu tentang kakek nenek? Nah, 98% itu menjawab baik gitu. Nah, hasilnya bahwa kalau semakin tinggi keterlibatan pengasuhan kakek nenek ini akan semakin tinggi kayak kesejahteraan atau kebahagiaannya mereka gitu sih Mbak. Kalau kita lihat kan kadang-kadang justru antara orang tua sama kakek neneknya itu kadang ketemu yang nggak cocok. Misalnya nih kalau di kakek nenek lebih dimanjakan, orang tuanya nggak boleh makan ini, sama kakek neneknya dibolehkan. Nah itu ada nggak di dalam research yang Mbak Dinar bahas-bahas kayak gitu? Nah, risetku ini sebenarnya lebih ke kuantitatif, jadi lebih ke nguji variabel itu sebenarnya aku belum menggali sedalam itu, tapi itu memang jadi salah satu kekurangan kalau kalau apa kita menitipkan ke kakek nenek. Jadi memang harus menyamakan peraturan sih Mbak, biar anak juga nggak bingung kok sama mama papa peraturannya ini, sama kakek nenek ternyata dibolehin gitu. Jadi memang harus ada persepsi yang sama antara orang tua sama kakek nenek gitu, Mbak. Jadi kakek nenek di sini kakek nenek secara umum ya Mbak ya. Ada nggak misalnya Iya, kakek nenek yang mempunyai karakter yang kayak gini-gini yang membuat anak itu lebih tinggi harga dirinya sama lebih lebih bahagia atau
nggak tergali di penelitian Mbak Dina. Secara umum untuk kakek nenek gitu. Maksudnya nggak ada persepsi dari cucunya kakek nenekku gimana gitu-gitu, nggak ada ya. Kalau di kuesioner itu sebenarnya aku nyantumin gitu, gimana sih sikap kakek nenek ke kamu gitu. Jawabannya itu ada 3 pilihan, baik, galak, sama cuek. Itu sebenarnya mencerminkan ini sih Mbak, pola pengasuhan. Kan pengasuhan ada yang otoritatif, terus demokratis, sama yang neglected. Nah, untuk mensimpelkan itu dan biar anak-anak bisa jawab, aku bilang aja dengan bahasa baik, galak, cuek. Nah, hampir seluruh respondenku itu menjawabnya baik gitu. Jadi memang kembali lagi mungkin penelitianku ini terbukti meningkatkan kesejahteraan subjektif anak karena memang kebetulan kakek nenek yang jadi sampelnya ini memang kakek nenek yang baik gitu, pengasuhannya baik bagi mereka gitu. Ini anaknya SD atau SMP, Mbak? Kelas 6 SD, umur 10 sampai 12 tahun Oh, dibatasinnya. berarti masih jujur ya. Masih jujur lah Iya. anak SD. Itu berarti gimana tuh proses pengambilan datanya Mbak, nyari anak SD ke sekolah gitu ya? Karena penelitiannya itu udah pandemi, Mbak. Jadi aku menyebarkan kuesioner online lewat Oh, kepala sekolah. oke. Lewat kepala sekolah minta izin dulu pakai surat, baru diizinkan ke wali kelas 6 gitu, Oh, Mbak. tapi anak usia SD udah punya HP semua ya? Udah, Mbak, karena pembelajarannya pun Oh waktu itu iya. udah berjalan online Oke, gitu. oke. Mm-mm. Ya itu kelemahan juga ya Mbak ya, kalau online itu apakah dia Iya, benar-benar memahami maksud dari kuesioner ini, karena kan ini anak SD. iya, iya betul sih, Mbak. Tapi aku juga bilang di kuesioner itu kalau ada yang nggak paham nanya aja ke aku lewat WA, dan banyak juga sih Mbak yang nanya, Mbak maksudnya gimana gitu. Oh Jadi ada yang insya Allah, iya Mbak, banyak sih Mbak, malah banyak maksudnya ini gimana sih Mbak, cara ngisinya gimana gitu. Memang harus dipandu sih. Jadi ya mudah-mudahan mereka paham. iya, iya, iya. Masalahnya anak SD nggak dipandu ngisi kuesioner kayak gitu kan belum familiar ya Mbak Dinar ya. Iya, iya betul. Subjeknya berapa orang sih Mbak? Jadi setelah di apa tuh dieliminasi semuanya itu terkumpulnya 72 orang. Kan susah ya, maksudnya pengambilan sampelnya agak Ya. susah kan sama anak-anak. Tapi kalau ukuran kuantitatif sebenarnya masih sedikit ya Mbak itu. Iya, harusnya di atas 100 ya Mbak. Iya. Cuma waktu itu karena keterbatasan pandemi juga, terus kriterianya juga spesifik yang harus sering ketemu kakek neneknya minimal Iya. sebulan itu beberapa kali. Itu jadi memang agak agak rumit juga sih nyari Terus partisipannya. terus waktu kemarin ujian ininya gimana Mbak? Ditanyain nggak? Maksudnya kok sampelnya segini gitu, bisa dijeralisasi nggak penelitianmu ini sama dosen kamu? Sebenarnya nggak terlalu dipermasalahin karena memang waktu itu lagi awal-awal pandemi, jadi kayak dimaklumin gitu loh Mbak Oke. jumlahnya. Dan itu kan aku juga tampilin angkanya, jadi tuh konsepku tuh kayak nyebar dulu semua Mm. kuesionernya ke anak kelas 6, tapi nanti aku eliminasi yang sesuai sama kriteria penelitianku yang mana gitu. Jadi waktu ujian aku tampilin ini yang awalnya dapat segini disaring jadi segini. Jadi mungkin dosennya kan jadi mikir, ya memang susah nyari yang Udah cocok sama usaha kriteria ya. gitu, udah usaha gitu. Oke. Nah, Mbak Dina bisa ceritain nggak anak yang mempunyai harga diri yang tinggi itu anak yang seperti apa dan contohnya tuh kayak gimana, Mbak? Biar orang tua yang menonton video ini bisa tahu gitu loh. Anakku ini harga dirinya Oke. tinggi nggak sih? Atau harga diri tinggi itu overconfidence atau kayak gimana? Atau sama atau beda? Aku juga nggak tahu sih kalau pada anak tuh gimana. Anak SD Oke. kan. Heeh. Jadi kalau pengalaman penelitianku, harga diri pada anak itu dipengaruhi dari yang pertama dari faktor keluarganya, Mm, terus yang kedua dari kayak akademiknya, terus yang mm, ketiga juga dari hubungan dia sama teman sebaya gitu. Jadi mm, kayak saling berkaitan satu sama lain gitu. Dan sebenarnya anak yang harga dirinya tinggi itu dia itu kayak lebih pede untuk nyelesain satu tugas gitu loh. Jadi sama tugas-tugas sekolah, sama
tantangan-tantangan itu dia kayak lebih berani, lebih mau menyelesaikan gitu dibanding anak yang harga dirinya rendah itu dia kayak udah mundur duluan gitu ibarat kata Mbak. Hmm. Itu jadi karena Self persepsi esteem ya Mbak ya, self esteem. ya self esteem. Oh, oke. Iya, self esteem gitu. Karena dia udah memandang dirinya tuh nggak kompeten, nggak mampu. Jadi kalau pada anak di penelitianku ini kan ngambilnya sampelnya anak usia Mm-mm. anak-anak akhir. Jadi lebih kelihatan efeknya itu lebih ke memang kemampuan akademik dia, kompetensi dia untuk menyelesaikan satu tugas lebih ke arah situ akan menonjolnya gitu. Nah, Mm-mm. kalau tips untuk misalnya para orang tua atau kakek nenek, ini kalau tipsnya dari aku pribadi gitu ya. Eh, Ketika anak itu menyelesaikan satu tugas itu jangan hanya melihat sama hasilnya gitu, tapi juga hargai prosesnya gitu. Misal nggak apa-apa hasilnya nggak sempurna, tapi yang dilihat ini dia udah berusaha, dia udah memberikan yang maksimal lah. Di situ yang ditekankan ke anak gitu. Nak, kamu udah berusaha kok, mama papa seneng gitu sama usahamu. Jadi nggak hanya menekankan hasilnya aja. Jadi nggak menekankan kesempurnaan hasilnya, tapi gimana ngelihat anak itu tuh punya effort, punya niat untuk nyelesain satu tugas. Gitu sih Mbak kalau tipsnya untuk yang anak-anak SD ini gitu. Kalau yang subjektif well-being-nya Mbak, gimana? Kita ngelihat, maksudnya secara secara umum gitu loh, orang tua bisa ngelihat kalau anaknya ini memiliki subjektif well-being yang tinggi gitu. Apakah selalu ketawa, nggak pernah nangis gitu? Itu gimana Mbak? Jadi kalau subjective well-being itu adalah kayak pandangan dari anak tentang seberapa kebutuhan-kebutuhan dia itu dipenuhi gitu sih Mbak yang aku tangkap dari penelitianku. Jadi dia itu di rumah dia merasa aman, dia merasa dicintai, dia di sekolah juga merasa secure gitu. Karena kesejahteraan subjektif ini sebenarnya beda sama yang well-being yang umum itu loh Mbak. Paham kan yang kan ada subjektif well-being kesejahteraan subjektif sama kesejahteraan psikologis gitu. Nah, kalau selama penelitianku ini kenapa nggak ngambilnya yang kesejahteraan psikologis secara umum? Karena kalau kesejahteraan psikologis secara umum itu nggak hanya dari persepsinya anak aja, tapi persepsi dari orang terdekat kayak dari orang tuanya, dari gurunya gitu. Apakah si anak ini benar-benar memang kebutuhannya, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, semuanya sandang, papan, pangan itu tercukupi itu dilihat dari pendapat dari guru dan orang tuanya gitu. Tapi kalau subjektif ini benar-benar persepsi dari anak itu sendiri. Jadi walaupun mungkin bagi orang tuanya kita tidak tinggal di rumah yang mewah gitu. Tapi ketika anak merasa ini rumah yang aman buatku, ini juga aku tercukupi di sini gitu. Itu nggak akan beda nggak dan anak akan senang gitu loh. Jadi bukan sebenarnya sih kalau aku lihat bukan seberapa masalah uh, tadi itu kayak mewah atau enggaknya, tapi ibarat kata setiap sisi kebutuhan anak itu bisa tercukupi bagi si anak gitu sih. Jadi kalau cara menggalinya itu lebih ke arah ya kalau menurutku sendiri tak tanyakan apa yang anak mau gitu karena belum tentu yang orang tua pikir itu baik untuk anak dan bikin anak senang itu yang benar-benar mereka mau, mereka butuhkan dan mereka inginkan gitu. Jadi kembali lagi uh, diskusi sama anak gitu sih Mbak. Jadi kalau aku bisa menyimpulkan ini, jadi dengan melibatkan kakek nenek gitu ya dalam pengasuhan anak, anak ini ternyata mempunyai suatu kemampuan ya untuk mempersepsikan bahwa dia ini mampu untuk melakukan sesuatu kan self esteem gitu Mbak ya. Dan juga anak ini lebih happiness gitu loh. Dia tahu juga apa yang membuat dia bahagia. Jadi ngefeknya juga nanti ke self love juga ya Mbak ya. Tahu tentang ke ujung-ujungnya ke self-love. iya ke dirinya sendiri ya. Kan Iya. sebenarnya sekarang ini kan krisis self love juga kan banyak orang yang lebih lebih ngikut apa yang maunya orang gitu ya supaya bisa diterima sampai dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Jadi supaya ini bisa ngefek ke self love anak mungkin kakek nenek bisa ikut terlibat ya salah satu variabel. Berapa sih Mbak ininya kontribusinya kalau boleh tahu? Kalau ingat berapa persen? Kontribusi
Aku nggak inget sih Mbak kalau Nggak ingat angka-angkanya ya. itu, tapi signifikan lah ya, sangat Signifikan. signifikan kalau nggak salah. Makanya jangan takut untuk menitipkan anak ke kakek nenek ya. Iya, Asalkan iya, ada kesepakatan dalam pengasuhan ya Mbak ya. iya, Masalahnya iya kalau betul. ada yang nggak sepakat gimana kalau komunikasinya nggak terbuka? Lebih baik kasih kakek nenek atau di daycare atau gimana Mbak? Kalau nggak klop nih Iya. orang tuanya, kalau Mbak Dinar melihat case kayak gini. Kalau misalnya orang tua nggak cocok sama pengasuhannya kakek nenek gitu ya Mbak, misalnya beda banget gitu. Ya, kalau menurutku pribadi sih tetap karena menurutku tanggung jawab pengasuhan utama itu ada orang tua, menurutku ya kalau misalnya nggak cocok sama kakek nenek tetap di cover sendiri sama orang tuanya pengasuhan itu gitu sih Mbak kalau aku. Nah, kalau orang tuanya sibuk bekerja nih Nah, Mbak, tapi kasusnya ini orang tua udah negosiasi sama kakek nenek belum Mbak? iya Coba untuk negosiasi. anggaplah, anggaplah udah negosiasi tapi nggak cocok gitu sama Nggak cocok. pengasuhannya. Soalnya aku ada case-nya sih Mbak, ada Heeh. pernah ketemu dia sibuk kayak gitu kan, Heeh. sama kakek neneknya. Mungkin ada sesuatu yang nggak disuka. Tapi aku nggak tahu sih maksudnya apakah mereka udah komunikasi atau belum secara realnya. Heeh. Tapi lama-kelamaan orang ini menarik diri untuk diasuh sama kakek neneknya sehingga dititiplah sama orang yang menurut mereka lebih kompeten. Oke, kalau menurutku dilihat lagi sih, maksudnya seberapa ketidakcocokan itu bisa ditoleransi gitu. Misal kalau Oke. misalnya perbedaan-perbedaannya masih sederhana, kayak misalnya orang tua nggak ngebolehin Mm-mm. makan permen gitu misalnya, tapi Mm-mm. kakek nenek manjain beliin permen. Kalau itu menurut orang tua itu masih bisa ditoleransi nggak apa-apa. Tapi kalau misal hal-hal itu tuh udah yang kayak mungkin karena di penelitianku juga disebutin sih, maksudnya kalau kakek nenek itu melakukan hal-hal kayak kekerasan atau menghina, Oh, melecehkan, itu nggak akan ngefek sama sekali ke kesejahteraan subjektif, malah itu akan kebalikannya nurunin harga diri gitu. oh gitu. Iya, Makanya ke kakek nenek yang seperti apa ini yang aku bingung. Berarti yang baiknya yang gimana gitu loh. iya. Bisa nggak Mbak? Jadi Maksudnya kalau yang kakek nenek yang kayak gimana yang meningkatkan harga diri sama yang kakek nenek yang gimana yang bisa justru ngefek ke harga diri sama subjective well-being anak. jadi sebenarnya kan ini kembali lagi ke persepsinya si anak itu sendiri gitu. Kalau dalam bayangan atau persepsi si anak ini kakek nenek ini kayak penuh cinta kasih ke mereka, kayak Hmm, membimbing mereka, terus menolong mereka dalam kehidupan sehari-hari itu itulah yang akan meningkatkan kesejahteraan subjektif mereka. Tapi oke. kalau persepsi mereka ketika mendengar kata kakek nenek atau melihat kata kakek nenek itu adalah seseorang yang galak, yang Oke. menekan. Nah, itu yang tidak akan membuat kesejahteraan subjektifnya anak tinggi. Oke, baik. Jadi plus minusnya nih Mbak, kalau anak diasuh kakek nenek sama nggak diasuh kakek nenek menurut Mbak Dinar apa? Oke, kalau plusnya diasuh kakek nenek itu sebenarnya kelekatan sama kakek nenek itu kayak cukup penting gitu karena uh, anak-anak itu kan kayak masih butuh-butuhnya deket sama keluarganya, sama orang tuanya dibanding sama teman sebaya. Beda kalau udah menginjak fase remaja itu mungkin mereka malah lebih seneng ya deket sama teman-teman sebaya gitu. Nah, ketika anak-anak ini dalam keluarga secara utuh itu merasa dilindungi, dicintai, mereka itu akan otomatis juga akan lebih pede bergaul sama teman-temannya di sekolah. Terus Oke, juga nilai akademiknya juga bisa didorong gitu karena anak di rumah itu merasa secure gitu. Nah, oke. makanya penting banget membangun itu dan kakek nenek ini juga kalau secara teoritis ya dari penelitianku itu akan mewariskan nilai-nilai budaya ke anak gitu, nilai-nilai tentang misalnya tentang sopan santun atau tradisi keluarga atau tradisi di daerah itu akan sangat bisa ditransfer gitu daripada orang tua kan mungkin generasinya udah beda udah mulai luntur. Nah, kakek nenek ini akan tetap bisa jadi jembatan untuk mempertahankan budaya itu sendiri gitu dan Oke. kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya lebih ke arah situ sih Mbak. Kenapa lebih menekankan kakek nenek aja daripada daycare itu untuk membuat anak itu benar-benar secure di rumah gitu kata-kata sih Mbak. Itu kalau Oke. plusnya. Nah, Kok kalau minusnya Mbak? minus nah minusnya ini sebenarnya walaupun
menitipkan ke kakek nenek itu sebisa mungkin orang tua itu tetap harus mengasuh gitu. Jadi pengasuh utama gitu. Karena sebenarnya penelitiannya itu akan beda kalau misal meneliti anak-anak yang dititipkan ke kakek nenek full jadi orang tua utama dibanding sama yang cuma dititipkan saat orang tua lagi bekerja, itu sebenarnya secara psikologis dinamika psikologisnya beda. Makanya aku nggak mengambil penelitian yang uh, kakek Full nenek ya. full gitu. Karena intinya kalau yang kakek nenek full itu akan ada something missing di anaknya karena nggak ada kehadiran orang tua gitu. Jadi anggaplah kakek nenek ini sebagai secondary caregiver. Kalau orang tua primary caregiver yang tetap semua pengasuhan, nilai-nilai transfer, nilai-nilai ilmu, knowledge, semua ekonomi itu dari orang tua, dan kakek nenek ini hanya kayak membackup saat orang tua itu lagi nggak hadir, nggak bisa hadir karena bekerja itu tadi. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi minusnya kalau full hanya menyerahkan kakak nenek itu pasti akan berdampak ke anak yang kurang baik gitu Mbak. Oke ya. Aku jadi dapat insight baru nih. Jadi mengingatkan lagi bahwa ternyata kebutuhan anak-anak itu kan memang ini ya Mbak ya. Secure attachment dulu ya. Bukan Iya, betul. nanti dulu lah, mungkin mereka di daycare dapat education yang kayak gimana nanti dulu ya Mbak ya. Di lingkungan Iya, anak-anak pastikan bahwa dunia ini aman untuk mereka. betul. Kalau udah fondasi ini aman, baru mereka akan bisa mengeksplor karena udah ada Iya. basic, harga dirinya tinggi, self esteemnya bagus ya Pak ya. Nah, iya, Kemampuan mereka untuk mempersepsi diri mereka mampu, sama mereka udah cinta nih sama diri mereka sendiri, udah bahagia lah bahasanya. Keren banget nih penelitiannya Mbak. Tapi ini aku notice kalau deket ya orang tua sama kakek neneknya. Nah, Masalahnya kalau jauh gimana ini? Iya, kalau jauh. Iya. Kalau jauh cuma bisa ketemu sebulan beberapa kali. Iya. Ya kan, Ya, jadi kalau jauh ya itu emang mau nggak mau ya. memang harus ke ini ya Mbak ya, ke daycare Iya. gitu ya, ke Iya, sekolah. mau nggak mau sih harus ke pihak ketiga yang lain gitu sih Mbak. Iya sih, sama aku seneng banget tadi yang kata Mbak Dinar bilang dari kakek nenek kita bisa mewariskan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kesopanan orang zaman dulu yang mungkin di generasi milenial sekarang udah mulai luntur. Terima kasih banyak Mbak Dinar atas sharing-sharing hari ini. Jangan lupa teman-teman dikepoin IG-nya Mbak Dinar di bincang-bincang psikologi ya Mbak ya, ngebahas tentang isu-isu kesehatan mental secara umum ya. Iya, betul. Terima kasih ya Mbak Dinar. Iya, makasih Mbak Yuni. Waalaikumsalam.